حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita dimudahkan segala aktivitas kita, baik itu dalam hal menjalankan perintah-perintahnya maupun menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali masih membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas bab qaulullah ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Atau bab kita kali ini bab membahas tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi bab ini sebagai terusan dari bab-bab yang sebelumnya, di mana pembahasan kita sedang membahas tentang ibadah-ibadah hati. Sebelumnya kan kita telah membahas tentang mahabbah, kecintaan. Kemudian ada syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang bab al-khauf, rasa takut, di mana rasa takut kita ini harusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tujukan kepada selain Allah, maka itu kita telah melakukan syirik dalam rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini jamaah sekalian rahimakumullah yang akan kita bahas adalah tawakal. Tawakal kita memang harusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata perkara tawakal ini adalah perkara yang sangat agung. Tawakal ini merupakan ibadah yang mulia. Bahkan tawakal ini merupakan dasar agama, ya, dasar agama. Jadi semua ibadah itu dibangun di atas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang ulama salafus salih yang mengatakan bahwa at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengahnya dari agama. Adapun setengahnya lagi adalah ibadah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, taib jawab sekarang rahimahullah. Terkait dengan tawakal ini adalah bagian daripada pondasi di dalam agama kita, ataupun bagian daripada pondasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang itu. Ya. Bukan satu dua ayat, tapi banyak. Biasanya ayat-ayat yang kaitannya dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, maka selalu dikaitkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ayat yang kita selalu ulang-ulang, karena ayat ini ada di dalam surat Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar supaya kita mengucapkan perkataan ini yang menunjukkan bahwa memang kita benar-benar dalam ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, ini bentuk tawakal. Saat kita menggantungkan urusan kita hanya kepada Allah. Saat kita kesusahan, kesulitan, kesedihan, saat kita butuh sesuatu dalam
urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Kita beribadah kepada Allah itu butuh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena laulallah, kalau bukan karena Allah, kita ini enggak bisa ibadah jemaah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak bisa duduk bermajelis ilmu. Yang kita tahu bahwa majelis ilmu ini merupakan salah satu daripada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan bermajelis ilmu maka kita akan semakin mengenal Allah. Dengan semakin mengenal Allah maka kita akan semakin takut dan kita akan semakin beribadah kepada Allah serta kita bisa menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu contoh ayat yang dimana membicarakan tentang ibadah itu selalu dikaitkan dengan apa? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan tawakal, kita perlu tahu bahwa tawakal ini dibangun di atas dua perkara. Jadi kalau hanya salah satu dari dua ini, maka kita tidak dianggap sebagai tawakal. Ya. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah. Jadi tawakal ini dibangun dengan apa? Menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan badlul asbab, yaitu dengan melakukan sebab. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah. Jadi, dalam tawakal ketika kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini menjadi salah satu rukun dari tawakal kita kepada Allah. Dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah ini merupakan amalan hati jemaah. Kan saat kita pasrah kan? Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan hati. Bukan amalan jawareh, bukan amalan anggota badan kita. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang tawakal ini adalah bahwa at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal ini adalah amalan hati. Sehingga seseorang tidak bisa memfokuskan ya, hatinya itu untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia benar-benar faham tentang Allah. Dia faham tentang rububiyah Allah. Dia faham tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya fokus. Ya. Tapi kalau kita enggak faham tentang rububiyah Allah, apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Fi'lullah. Ya. Fi'lullah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala ya, pemilik alam semesta ini. Ya. Jadi dengan seorang hamba yang mengenal rububiyah Allah, seorang hamba yang mengenal bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pengatur, Allah lah sang pengawas, ya maka tentunya dia akan semakin yakin urusan dia akan dipasrahkan kepada Allah. Ya. Sebagaimana contoh misal kita ingin minta bantuan, minta tolong atas suatu hal yang dimana kita butuh, ya. Dalam hal ini, nah kalau kita nggak yakin dan nggak percaya kepada orang, ya, yang sudah ditunjuk misal oleh teman kita, misal kita dapat rekomendasi, coba minta tolong sama si fulan saja. Tapi kita nggak tahu si fulan ini backgroundnya apa. Apakah dia memang belajar, misal contoh kita ingin membangun rumah, kita butuh kontraktor, kita misal butuh arsitektur. Ya. Lalu kemudian ada teman kita yang merekomendasikan. Nah kalau kita nggak yakin bahwa dia memang benar-benar lulusan dari mana, benar-benar arsitektur bukan, ataupun dia benar-benar kontraktor atau bukan, pernah nggak dia membangun bangunan 3 lantai? Jangan-jangan dia hanya bangun misal rumah kayu, maka nggak bisa kalau kita jadikan dia sebagai kontraktor rumah kita, sebagai arsitektur rumah kita misalnya. Karena kita butuh apa? Pondasi yang kokoh dan kuat, karena bangunan rumah kita 3 lantai ini. Ya. Jadi bukan bangunan rumah kayu. Ya.
Makanya nggak mungkin hati kita jadi tenang kalau yang menjadi kontraktor ini orang yang nggak pernah bangun rumah 3 lantai. Walillahil mathalul a'la. Apalagi dalam urusan apa? Menyerahkan urusan dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kalau kita nggak mengenal Allah, maka kita menjadi hamba yang akhirnya nanti cenderung kepada apa? Prasangka buruk kepada Allah. Benar nggak Allah itu mampu? Benar nggak Allah itu bisa? Karena kita belum kenal Allah, coba. Ya. Coba kalau kita kenal Allah, kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah yang mengatur alam ini, yakin Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengawasi alam semesta ini. Ya kalau cuman kita satu hamba yang minta urusan kita agar diselesaikan oleh Allah, itu sangat mudah. Kalau Allah bisa membolak-balikkan antara siang menjadi malam, malam menjadi siang, Allah bisa membolak-balikkan cuaca yang tadinya hujan menjadi panas, kemudian panas akhirnya mendung, hujan kembali. Itu makhluk yang sangat besar, jauh dengan kita sebagai makhluk Allah yang kecil. Ya. Maka amat sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dituntut untuk apa? Untuk hanya bertawakal kepada Allah. Kalau Allah saja mampu mengatur alam semesta yang begitu besar ini, kalau hanya urusan kita, itu sangat-sangat mudah sekali bagi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala bisa selesaikan. Apakah kita tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin? Ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan apa? Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Yang sesungguhnya urusan Allah apabila dia sudah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kun, jadilah. Ya. Ada hamba yang selalu merengek kepada Allah, ya Allah, udahkan urusan hamba ya Allah. Hutang hamba banyak, musibah selalu menimpa pada hamba ya Allah. Hamba hanya bergantung kepada-Mu ya Allah. Kalau Allah katakan kun, selesailah urusanmu, Allah mudahkan. Akan mudah sekali, akan gampang sekali urusan kita itu menjadi selesai. Sebagian di antara kita mengaku sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, tapi dia belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha berkehendak. Jadi hati kita ini masih bergantung kepada makhluk, ya, masih ada ketakutan, masih ada rasa kekhawatiran. Namanya ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh 2 hal. Yang pertama adalah fiqh. Fiqh itu benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dengan cara apa? Berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan 2 hal itu, maka apa? Maka kita akan mudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tapi kalau kita masih suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, tidak yakin bahwa Allah mampu untuk dapat menyelesaikan seluruh urusan-urusan dan masalah-masalah kita, ya tentunya kita nggak akan mungkin menyerahkan urusan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ya saya sudah lama 10 bulan saya sudah berdoa meminta kepada Allah, tapi tidak kunjung juga selesai urusan saya. Saya nggak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ganti untuk bersandar ataupun bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jauh dan bisa menyebabkan apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hal tawakal itu perkara yang kedua yang harus kita lakukan adalah badlul asbab. Jadi di sisi lain kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, namun di satu sisi lagi kita harus badlul asbab, yaitu melakukan sebab. Kalau dalam bahasa Indonesia kita adalah ikhtiar. Jadi tawakal itu tidak hanya bergantung. Orang tidur aja penting saya tawakal kepada Allah, sudah doa kepada Allah.
Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak menyelesaikan urusan saya. Pasti Allah selesaikan urusan kita. Ya. Tapi dalam asbab, sebab dan akibat, maka ada aturan Allah yang disebut dengan sunnatullah yang harus dijalankan oleh seorang hamba. Ya. Maka tawakal yang benar tidak hanya menyerahkan urusan kita saja kepada Allah, tapi juga kita harus berusaha ataupun berikhtiar. Ya. Contoh jawab rahimahullah. Ya. Maryam, ya. Seorang wanita yang suci, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimnya, ya, Allah takdirkan ada janin tanpa, ya, ada sebab yang menjadikan di dalam rahimnya itu ada janin, ya, tanpa disentuh oleh laki-laki, bahasa kita begitu. Nah, ketika Maryam ini mengandung, ya, di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di usia kandungannya yang sudah tua, saat dia mulai lemah. Jadi wanita kalau sudah usia kandungannya sudah tua itu dia butuh suplemen, Pak. Suplemennya harus semakin bagus, semakin untuk menguatkan satu kandungan dan fisik ibunya. Ya kan? Enggak sembarangan. Ya. Harus dikuatkan dengan suplemen. Nah, pada saat itu karena sudah saking lemahnya, maka Maryam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki, ya, agar supaya rezeki tentunya berupa makanan untuk apa? Untuk menguatkan fisiknya. Maka saat itu Maryam meminta kepada Allah sambil, ya, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Maryam agar supaya mendekat ke pohon kurma. Agar supaya mendekat ke pohon kurma. Nah, logikanya begini, jemaah. Allah menguji Maryam dengan memberikan janin di dalam perutnya tanpa disentuh laki-laki. Berarti ini kehendak dari Allah yang tidak seorang pun setelah Maryam itu pernah terjadi. Gak ada satu wanita pun hingga sekarang yang seperti Maryam alaihissalatu wassalam. Ya. Artinya Allah pun mudah juga untuk mengenyangkan perut Maryam tanpa harus memakan sesuatu. Atau mungkin Allah kirimkan makanan sebagaimana yang pernah Allah kirimkan kepada Maryam di mihrabnya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ada satu kisah ketika Maryam itu berada di mihrabnya Nabi Zakaria. Zakaria ini pamannya, ya, seorang Nabiullah, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maryam berada di mihrabnya Nabi Zakaria. Tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan yang buah-buahan itu di musimnya saat itu sebenarnya tidak ada. Karena buah ini belum musim. Makanya Zakaria bertanya kepada Maryam alaihissalatu wassalam. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Apa ini? Maryam mengatakan qalat huwa min indillah. Ini rezeki datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki tanpa ada batasan. Artinya sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suplemen ataupun makanan kepada Maryam saat itu, jemaah. Tapi tidak, Allah perintahkan kepada Maryam apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Ya Maryam, mendekatlah kepada pohon kurma. Saat itu sudah rutop, ya, sudah menjadi rutop, jadi kurma-kurma muda. Makanya sebagian ahlul ilm, ya, menyarankan bagi ibu-ibu wanita yang hamilnya sudah hamil tua, maka dianjurkan bagi dia untuk sering-sering makan rutop, ya, kurma muda, ya. Itu untuk menguatkan fisiknya agar supaya nanti ketika lahiran dia kuat, seperti itu. Nah, Allah perintahkan untuk apa? Untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Ya. Baik, pertanyaan sederhananya seperti ini. Apakah dengan digoyangkan oleh Maryam lalu kurma itu bisa berjatuhan begitu saja? Kan tidak. Ya enggak?
Apalagi masih rutop. Kalau rutop agak sulit juga kan, masih kenceng dia. Di tangkainya itu masih kenceng, masih kuat. Lah kekuatan Maryam itu segimana sih untuk menggoyangkan pohon kurma? Ya. Coba lagi pernah umroh yang belum bisa dia diajak ke pasar kurma ya, ke kebun kurma. Ya. Pohon yang agak gede lumayan besar-besar itu kita goyang, agak akan mungkin bisa goyang di atasnya. Ya. Artinya begini jamaah sekalian rahimakumullah, kita itu manusia diperintahkan hanya usaha. Adapun hasilnya siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hasil itu bukan ditentukan dengan usaha kita, Pak. Rizki itu bukan hasil dari keringat kita, usaha kita, bukan. Tapi rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha ini merupakan salah satu syarat saja agar kita apa? Agar kita menjadi hamba yang benar-benar ketika bertawakal tidak hanya memasrahkan saja urusan kita kepada Allah, tapi kita juga melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau rizki itu hubungannya dengan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala bisa kita katakan tidak adil, jemaah. Berapa banyak orang-orang yang cuma tiduran di rumah saja, tapi penghasilannya ratusan juta, ya enggak? Entah itu dia main kripto lah, ataupun dia main saham apalah, ya kan? Dengan orang-orang yang dari pagi habis subuh, bahkan subuh enggak subuhan dia, atau bahkan dia berangkat sebelum subuh udah ngojek tuh sampai malam, dari malam ketemu malam. Dia dapat gak seberapa ya. Dia dapat hanya bisa untuk mencukupi anak istrinya saja dan pendidikan anak-anaknya saja, sudah gak ada lebihnya. Kalau lebih sedikit, nanti 2 minggu sekali ganti oli ya, kadang turun mesin dan yang lain sebagainya ya. Kalau ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil, ini kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Karena sebenarnya tidak ada kaitannya antara usaha dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi usaha itu dituntut dalam kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tawakal itu butuh dengan ikhtiar, seperti itu. Kemudian contoh yang lain juga terjadi pada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sebagai apa? Sayyidul Mutawakkilin. Ya, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Nabi SAW senantiasa mengambil sebab, bukan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin punya keturunan, apa yang beliau lakukan? Menikah. Ya kan? Menikah dengan Khadijah. Diberi berapa keturunan? Hah? Diberi berapa keturunan? 6 apa 7 ya. Diberi 6 kalau nggak salah, kalau nggak 6 7 keturunan ya. Yang meskipun yang tersisa hanya Fatimah radhiyallahu taala anha, yang lainnya wafat ya. Yang lainnya wafat, apalagi yang laki-laki semuanya wafat. Ada Qasim ya, ada Abdullah, kemudian ada Ibrahim, 3. Itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan mereka masih hidup, apa yang terjadi, Pak? Andaikan mereka masih hidup, apa yang terjadi? Ya. Mereka yang sudah wafat saja, andaikan mereka masih hidup, mereka bisa dianggap sebagai nabi karena putranya nabi. Lalu yang laki-laki sudah wafat saja, sekarang udah banyak yang mengaku keturunan Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menyelisihi aturan dan amalan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi sudah aturan Allah Subhanahu wa taala, sunatullah jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, baik ya. Atau contoh yang lain, ketika beliau hendak perang, apa yang beliau lakukan? Apakah udah kita tawakal aja sama Allah? Kita santai aja? Enggak. Nabi perintahkan kepada para sahabat bersiap-siap. Pakai baju perang, atur strategi, kan? Itu bentuk apa? Bentuk tawakal yang benar. Tidak kemudian udah tenang saja, kan saya Nabiullah, nggak mungkin kalah, kan begitu? Ya nggak? Logikanya begitu. Kalau kalah, ya maka agama yang dibawa oleh Nabi tersebut nggak akan mungkin sampai ila yaumil qiyamah. Hanya di zaman beliau saja.
Allah pasti menangkan. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan, dan ini juga ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tawakal itu butuh dengan ikhtiar jamaah. Tawakal itu butuh dengan ikhtiar. Tanpa ada ikhtiar maka tidak bisa disebut dengan tawakal seperti itu. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, selesailah pembahasan kita di poin yang pertama ini terkait dengan apa? Terkait dengan perkara-perkara yang harus kita hadirkan saat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dianggap tawakal yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah ada kesalahan dan beberapa penyimpangan. Artinya apa? Orang yang salah dalam memahami tentang tawakal. Sehingga apa? Sehingga terjadi pertama bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, bahkan syirik besar. Ya. Kenapa bisa demikian? Pertama, sebenarnya tawakal ini wajib ditujukan hanya kepada Allah. Namun jika ditujukan kepada si mayit, dia bergantung nih pada mayit, mutlak bergantung kepada dia. Misal dia yakini mayit ini karena dulunya orang-orang soleh, karena dulunya wali-waliullah misalnya. Lalu kemudian dia minta, benar-benar minta kepada mayit. Maka ini bisa apa? Bisa menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh jamaah. Yang berkehendak di alam semesta ini Allah, bukan mayit. Mayit dia ngurusin dirinya sendiri aja sulit. Mau dia waliullah, mau dia orang-orang soleh, mau dia siapapun jamaah. Mereka pun manusia biasa, tidak ada yang lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka juga punya beban masing-masing. Kesalahan kita, kenapa kita minta kepada mereka yang mereka sendiri masih khawatir untuk bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan yang mereka lakukan dulu di dunia. Gak ada yang luput dari perbuatan dosa jamaah. Dan belum ada yang tahu pasti bahwa apakah dosa dia telah dihapus oleh Allah ataupun tidak. Nanti di alam akhirat baru dia tahu. Kita datang, kita bebani dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti mereka nih orang-orang yang kita minta, yang kita bergantung kepadanya, mereka kufur kepada kesyirikan kita. Artinya apa? Mereka menolak atas perbuatan yang dulu pernah kita lakukan di dunia yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka para mayat-mayat ini tandingan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas tegaskan seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tawakal kepada sesuatu yang gaib secara mutlak. Contohnya dia bertawakal bergantung kepada jin, kepada syaitan. Minta kepada dukun, punya amalan, dia bergantung, benar, pasti saya kaya, pasti saya laris dagangannya, pasti saya dapat jodoh, pasti saya punya anak. Nah gitu, dengan minta bantuan kepada jin dan minta bantuan kepada syaitan ya. Itu yang kedua contoh. Kemudian yang ketiga adalah bergantung kepada makhluk yang hadir pada perkara yang tidak mampu pada perkara yang tidak mampu untuk dipenuhi oleh seseorang yang masih hidup itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia pengen mendapatkan keturunan ya. Minta kepada yang hadir ya. Artinya minta kepada orang yang masih hidup misalnya, ya tidak bisa, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa banyak orang-orang yang mereka sudah berusaha ya, kesana kemari berobat, dari yang berobat tradisional sampai berobat medis, sampai berusaha dengan menggunakan berbagai macam sistem, dengan berbagai macam cara, mengeluarkan uang tidak sedikit. Dia keluarkan uang yang sangat banyak agar bisa mendapatkan keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena belum menghendaki dia mendapatkan keturunan, ya dia tidak akan dapat keturunan. Makanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, jemaah.
Ya. Dulu ada jamaah ya di Krukut. Ada jamaah di Krukut yang dimana dia sudah menikah udah agak lama jamaah. Belum dapat keturunan. Sedikit kan ngobrol sama kita, dia pernah ngobrol. Ya. Gimana nih Ustaz? Ini belum ada keturunan ini. Ya. Memang usianya sudah agak syebe dikit lah ya. Usianya udah di atas 40 tahun lah, udah tua. Kalau istrinya masih muda sekali. Dan kemudian ya kita katakan coba ikhtiar ya, dengan apa? Dengan pengobatan. Dia ikhtiar ya, datang ke Sinse Abu Muhammad ya, yang ada di mana? Bekasi. Ya, dia sering ada di salah satu radio Islam lah ya, Radio Roja, untuk memberikan edukasi terkait dengan apa? Terkait dengan kesehatan seperti itu. Selain itu dia juga alhamdulillah saat itu di tahun itu dia mendapatkan ya dia mendaftarkan haji dengan istrinya. Itu kesempatan selain dia nanti bersimpuh di hadapan Allah di sana untuk meminta agar Allah berikan keturunan kepadanya, dan di sisi lain juga dia berikhtiar dengan apa? Dengan berobat, menguatkan kandungan ataupun mungkin untuk menguatkan sperma agar supaya spermanya nanti yang keluar bagus dan seterusnya. Dikasih resep tradisional dan sebagainya, dan alhamdulillah pada dia sudah menunggu 4 hingga 5 tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia anak kepadanya. Ya. Jadi hal ini tidak mengapa asal tidak bergantung kepada orang tersebut. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, ketika kita ya, ingin ya, menilai bahwa sesuatu tersebut apakah dia itu bisa memberikan manfaat kepada kita, atau artinya begini, apakah dengan sebab ini nanti akan berakibat seperti ini, maka kita bisa nilai dengan 2 cara. Yang pertama adalah dinilai dengan dalil. Apakah dalil itu menyebutkan terkait dengan ini, misal dalam pengobatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa madu itu obat segala penyakit. Dia bisa menjadi obat, ya kan? Dan sehingga ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini berarti kita harus yakini bahwa madu ini merupakan salah satu obat. Atau yang kedua adalah dengan istiqra. Istiqra itu penelitian. Penelitian kemudian tajribah. Tajribah itu dengan cara apa? Dia dengan cara sudah selain diteliti tapi dia diuji coba. Jadi antaranya adalah obat-obatan yang beredar sekarang ya. Misalnya obat pusing ya, pakainya paracetamol ya enggak. Kemudian obat sakit gigi pakainya apa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah diuji coba ya. Nah, hal yang seperti itu boleh kita dalam tanda kutip yakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit, tapi ingat sebagai wasilah saja, penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada istiqra penelitian. Dan kalau tiba-tiba ada datang ke rumahnya misalnya Pak Yunus nih, Pak Ivan. Ya. Aneh mau dong agar istri aneh hamil, gimana caranya? Ya. Seperti itu. Kalau Pak Ivan Yunus dia kan koki. Dia hanya bisa masak, nggak bisa apa-apa. Ya. Gimana caranya? Apa harus saya tiup kan begitu? Ditiup-tiup pun nggak akan mungkin apa? Nggak akan mungkin bisa hamil. Ya. Nah ini ya, ini bisa menyebabkan kesyirikan, hati-hati ya, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah tawakal yang keliru yang menyebabkan syirik kecil. Ya. Artinya adalah bentuk tawakal kepada makhluk yang dia mampu, namun hatinya itu bersandar kepada makhluk tersebut. Contoh begini, orang datang ke dokter, dia mampu, dokter itu dalam medis ya, memang dokter ini sudah dikenal lah, dia bisa memberikan resep yang manjur, yang cocok bagi siapa saja yang punya penyakit ya, sebagai spesialis dia seperti itu. Namun orang yang datang di situ tawakalnya benar, bersandarnya benar hanya kepada dokter itu, gak kepada Allah. Dok, saya hanya percaya kepada Anda dok gitu. Anak saya pasti sembuh dok gitu. Dia saya nggak percaya kepada yang lainnya, saya percaya kepada Anda saja. Oh, ini tawakal yang keliru. Ya. Ini merupakan tawakal yang keliru. Hati-hati ya. Hati-hati, jika ini diteruskan maka bisa naik ke tingkat syirik akbar seperti itu. Baik, kemudian tawakal yang kurang. Ya.
Contoh di antara tawakal yang kurang, ya, misalnya, ya, tawakal yang kurang itu sebagai contohnya adalah seseorang yang bertawakal pada perkara-perkara tertentu. Ya. Artinya hanya misal perkara tertentu itu dalam urusan dunia saja. Tapi dalam urusan agama dia kok nggak bertawakal kepada Allah. Padahal apa? Padahal yang lebih harus kita prioritaskan itu adalah dalam urusan din, dalam urusan agama. Kita harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla jamaah. Mau sholat tawakal kepada Allah, bentuk ikhtiarnya kita bismillah, kita sudah wudu, ya. Kita sudah datang ke masjid, maka kita betul tawakal. Karena laulallah, kalau bukan Allah, karena Allah kita nggak bisa sholat. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa sholat malam, qiyamul lail, i'tikaf selama 10 hari. Semua karena Allah, ya. Makanya sebelum kita beribadah, maka patut bagi kita untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jamaah sekalian yang berkullah, ya, sebagai muqaddimah serba-serbi terkait dengan masalah tawakal. Naam. Sekarang kita akan masuk kepada matan ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh beliau Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullahu taala terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama, beliau membawakan dalil firman Allah taala surat Al-Maidah ayat 23. Kata Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Tadi di awal sudah kita singgung panjang lebar, ya. Jadi kalau orang yang beriman, ya pasti dia harusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini rububiyah Allah, dia meyakini asma, nama dan sifat Allah. Pasti dia akan bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat yang kedua. Nah, ini sering dibahas biasanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk daripada ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di antara ciri orang yang beriman apa? Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar, takut. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan dia. Dan yang ketiga adalah apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal, artinya menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang beriman. Salah satunya apa? Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita SAW menjanjikan kalau ada seorang hamba yang tawakalnya benar-benar murni hanya kepada Allah, maka dia adalah hamba yang bisa masuk ke dalam salah satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dan kita sudah pernah bahas kan di bab yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Karena mengaplikasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sakit ataupun apapun, dia tawakalnya hanya kepada Allah, yakin yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya apa? Cirinya pertama alladzina la yastarqun, yang tidak meminta diruqyah. Ya, kemudian yang kedua apa? La yatatayyarun, tidak bertatayyur. Ya enggak. Kemudian yang ketiga apa? La yaktawun, yang mereka tidak apa? Melakukan pengobatan dengan kai. Dan yang keempat apa? Yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yatatayyarun, la yastarqun, la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan demikian. Ya. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya.
Dalil yang berikutnya yang ketiga adalah surat Al-Anfal ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nah, ini ya ada kaitannya dengan dalil yang berikutnya, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi mencukupkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Ya. Makanya kalimat ini dulu diucapkan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam api. Saat beliau dihukum oleh raja setempat, yang dalam tanda kutip beliau membangkang untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongku. Ya, yang menjadi penolong kami. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan api itu dingin tapi memberikan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak hanya dingin, Pak, tapi bisa memberikan keselamatan. Kalau dingin bisa Nabi Ibrahim menggigil juga, kesakitan juga. Tidak hanya dingin, dirubah dari sifat api yang panas menjadi dingin. Lalu kemudian yang kedua, memberikan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian juga kalimat ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung dari bab kita yang sebelumnya, kisah setelah perang Uhud, ya kan? Kita sudah bahas itu kan di bab yang sebelumnya, kisah setelah perang Uhud, di mana ketika ada mereka para orang-orang yang pulang ataupun sedang berjalan, ya, mau melewati wilayah Madinah, mereka safar untuk berdagang. Nah, mereka sebelumnya bertemu dengan pasukan kaum musyrikin. Lalu kemudian pasukan kaum musyrikin ini menitipkan pesan agar supaya tentaranya Muhammad ini takut, karena ternyata pasukan musyrikin sudah ada bantuan dari Mekah, jadi lebih banyak lagi. Makanya ketika benar-benar ketemu dengan pasukannya kaum muslimin, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian orang ini yang dipesan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu manusia, itu tentaranya mereka, Abu Sufyan, dipimpin Abu Sufyan, itu mereka bertambah lagi mendapatkan apa? Bantuan, sokongan tentara dari Mekah. Maka fakhshawhum, takut saja kalian kepada mereka, kembali aja kalian ke Madinah, seperti itu. Kembali ke rumah-rumah kalian, dibilang gitu. Akan tetapi keadaan kaum muslimin, ya, bukan malah mereka takut, tapi mereka fazadahum imana. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan menjadi penolong kami. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebagian ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Fa insyaallah dengan segala kesulitan yang kita hadapi, ya, dengan segala hal yang sekarang menimpa pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus baca seperti itu. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menolong setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik itu dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita, selama itu tidak berbentuk kemaksiatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, silahkan jemaah. Ya. Baik, kalau itu jadi berdasarkan penelitian seperti itu, tapi tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab karena tempatnya dan yang lain sebagainya. Tempat ini dasarnya adalah istiqra, hanya penelitian saja. Oh, karena di kota kan lebih banyak manusianya. Kemudian banyak juga orang-orang yang mereka misalnya
orang-orang kos-kosan yang notabene-nya tidak ada tempat untuk untuk masak dan lain sebagainya. Makanya lebih menjanjikan di mana, di kota daripada di desa. Nah, kalau tujuannya bukan dia cenderungnya ya dengan keberhasilannya dari situ, hanya ini sebagai gambaran saja, maka itu tidak mengapa, Pak. Tapi kalau sudah dia condongnya dan cenderungnya kayak itu, pasti berhasilnya karena ini. Nah, maka ini bisa masuk ke dalam kesyirikan, meskipun nanti tingkat kesyirikannya tergantung dari keyakinan dia seberapa besar. Kalau sangat besar sekali, maka bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam, seperti itu. Makanya perlu sekali kalau untuk orang-orang seperti ini perlu sekali untuk diberi nasihat. Ya, boleh kamu berspekulasi demikian, ya kan? Boleh kamu hitung-hitungan secara duniawi demikian, tapi jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensukseskanmu ataupun menggagalkanmu. Begitu. Tetap bergantungnya hanya kepada Allah, jangan hanya dari satu arah saja, bergantung kepada kepada mindsetmu, ataupun bergantung kepada bergantung kepada penilaianmu saja, tidak. Karena terkadang penilaian manusia itu tidak sama dengan apa nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kan kalau dalam hal perang kan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang menurut kita baik bagus, ya ternyata buruk buat kita. Ya, terkadang menurut kita buruk, ternyata baik buat kita. Gak sedikit orang yang punya usaha, misalnya ini kayaknya bagus di tempat ini, ternyata ketika dia buka malah sepi di tempat tersebut. Ya. Jadi tidak sedikit orang seperti itu kan. Artinya bukan sebab karena tempatnya itu bagus, karena orang-orang di situ mungkin mereka konsumtif sekali, ya. Tidak. Artinya ternyata ya tetap kembali rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan dari usaha kita. Kadang ada orang yang terlalu pede. Hati-hati juga, ini juga masuk ke dalam kategori ujub. Terlalu pede dengan produk yang dia miliki. Wah, punya saya pasti ini goal nih, dapat bisa terjual laris nih. Ini termasuk sifat ujub. Karena apa? Karena dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mungkin bisa membuat produk yang sebagus ini, misal begitu. Harus libatkan Allah. Harus ada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perbuatan dan pemikiran kita. Harus libatkan Allah. Seperti itu. Ya. Nah, makanya tadi hati-hati, bisa terjebak ke dalam kesalahan, atau bisa dikatakan dengan tawakal yang keliru, atau bisa naik kepada perbuatan dosa. Seperti itu. Kalau dia nilainya hanya dari sisi zahirnya saja, ataupun dari sisi penilaian dia bahwa dia pasti berhasil dalam usahanya. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.